merujuk peta yang tadi, peta kuno itu, gua rasa itu termasuk peta maritim era kerajaan Indonesia. Kota Saranjana itu yang jelas perkembangannya lebih pesat dari kita manusia. Ih, kayak ada mata hijau, kayak mata hijau gitu kan. Ya, itu sepulah. iya, yang penjaga tapal batas Pulau Jawa Sumatera. Yoi. Nah. Pulau Mas dan Pulau Perak. Hai teman-teman Oprasko dan Kalapunaholic. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat Mongol karena kedatangan bintang tamu yang sudah punya rekam jejak dan bukti kejahatan. Kejahatan. Mereka sudah pernah Mongol undang satu-satu, sekarang mereka datangnya langsung bertiga. Dan ini dia bintang tamu kita pada hari ini adalah Didi, Caca, dan Nanda. Wah, bukti kejahatan udah kelihatan kan. Biasanya Bang Mongol jadi bintang tamu kita ya. Iya. Kali ini kita bintang tamu dia, gimana? Nanti kalau punah kita bertiga hostnya bintang tamunya. Kebalik, penting ya tete aja lu bertiga hostnya, gua bintang tamunya. Nah, gantian ya. Tapi kita mau ada banyak hal yang akan kita bahas hari ini. Yap. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu artikelnya. Yuk, Nah, ini tentang 5 kota gaib Saranjana yang ada di Kalimantan yang sangat penuh dengan misteri. Jadi kota ini disebut kota kasat mata, yang tak kasat mata dan memiliki banyak orang-orang yang pernah masuk ke situ, yang memberi kesaksian hidup bahwa mereka pernah masuk ke satu wilayah yang mereka nggak pernah tahu itu apa. Dan setelah dicerita-cerita ke beberapa orang dan mereka, oh berarti lu udah pernah dibawa ke kota Saranjana. Nah, jadi buat teman-teman Kalapunaholic dan Opera Squad, ini adalah artikelnya. Dan hari ini kita akan ngebahas dengan 2-3 orang yang sangat luar biasa ini tentang pengetahuan mereka tentang Saranjana. Ya kan, karena kalau gua pendekatannya ke Sarangheo. Sarangheo. Ya, lu ketiga ke Sarangjana. Gua sarang duit. gue biasanya sarang setan, Bang. Sarang setan. Enggak, itu tong setan, Neng. Kelihatan muka lu kayak motor sama. Kayak pasar malam. Anjir. Tapi pertanyaan gua adalah buat lu bertiga nih. Menurut lu bertiga bener gak sih ada kota di Indonesia yang namanya Saranjana? Dan itu ternyata merupakan sebuah kerajaan loh, bukan sebuah pemerintahnya bentuknya kerajaan. Nah, menurut lu bertiga bagaimana? Kalau gua ya Bang, kalau Ya. gua melihat sih emang ada ya di Indonesia nama kota itu. Nah, kembali lagi, kalau di petanya Indonesia itu nggak ada nama itu. Oke. Melainkan di peta kuno yang ada nama itu. Oke, di peta Indonesia yang angkatan lama berarti? Angkatan lama. Kalau kuno itu mungkin lama banget kali Bang ya. Oh Kuno. oke. Karena itu kan berarti berada di wilayah Kalimantan. Iya. Berarti masih zaman kerajaan ya? Betul. Oke, menurut Didi mana? Ya, menurut gua ada, Bang. Ada. Ada, karena nggak cuma di Kalimantan, di Pulau Jawa pun ada, di Sumatera pun ada. Tapi namanya beda? Beda-beda pulau Atau beda. namanya semua sama Saranjana? Beda, Bang. Oke. Tiap kultur beda. Tapi kalau dari merujuk peta yang tadi, peta kuno itu, gua rasa itu termasuk peta maritim era kerajaan Indonesia. Zaman dulu berarti Zaman dong. Masih dulu. zaman Kalimantan masih berbentuk sebuah kerajaan. Kerajaan, iya. Karena itu gue pernah dengar salah satu literasi yang hubungannya kepada kerajaan Banjar. Oh oke. Kurang lebih tahun 17, berarti abad 16 ya. Spooky-spookinya lebih. Jadi sebenarnya di setiap Indonesia itu ada tapi beda-beda nama gitu. Ada, Bang. Contoh kalau di Sumatera namanya apa? Di Sumatera itu di kawasan Kerinci ya. Berarti Jambi area. Jambi area, kalau sekarang kan masuknya hutan lindung kawasan Kerinci Seblat. Ke Kerinci. Seblat. Oh, oke. Eh, Nah di situ berarti ada sebuah kerajaan. ada sebuah kerajaan atau Tapi dunia sebuah gaib. tempat semi, Bang. Mereka punya fisik. Oke. Kalau Caca? Apa? Lah, kita ngomongin apa? Kota Saranjana itu yang jelas perkembangannya lebih pesat dari kita manusia. Jadi Oke. kota-kota, misalnya kota Jakarta tuh udah perkembangannya bagus, pesat. Nah di sana tuh lebih Jadi- modern dan lebih pesat, Bang. Sejarah Saranjana itu sebenarnya bagaimana? Kalau kita Kalau- ngebahas ke arah Saranjana. Kalau menurut yang gua tahu nih, Saranjana itu dimulai dari saat ada seorang raja yang punya 2 orang anak. Hmm. Satu namanya Sambu Ranjana, satunya lagi Sambu Batung. Oke. Nah, 2 anak ini bertengkar, Berantem. berantem, biasalah. Ya, bapaknya masih ada, dipisahkanlah 2 orang anak ini. Hmm. Akhirnya setelah dipisahkan, si Sambu Ranjana ini dia mundur ke alam gaib. Hmm. Maksudnya ya ke suatu tempat yang gak ketemu sama manusia lah. Hmm. Sedangkan yang satunya lagi sampai di Gunung Batung itu.
Itulah awal dari kisahnya Saranjana. Yang gua tahu gitu, Bang. Oke, terus dengan kondisi seperti itu mereka masuk wilayah area lembut atau area apa yang Area abu-abu sih sebenarnya menurut gua. Abu-abu. Kan itu dia layernya benar-benar tebal, Bang. layar apa? Layer Oh, layer. layer Lagi gua denger layar. Ah. Iya, layer Tapi- layernya tuh tapi- benar-benar tebal gitu loh. Jadi nggak mudah Hanya orang-orang untuk- tertentu yang orang-orang tertentu dan punya apa ya, Jadi lah, kemampuan spiritual lapisannya yang- lah, lapisannya itu kan tebal banget. 1 sampai 7 lah misalkan gitu bang. Kita mau masuk ke alam gaib itu kan ada lapisan 1 sejauh apa, lapisan 2 sejauh apa sampai 7. Nah untuk kota ini adalah itu mungkin bisa kita bilang sampai lapisan 7. Oke. Di saat sampai lapisan 7 dia bisa melihat hal kota itu sampai kayak apa ya, kayak wah banget. Tapi kan ada beberapa orang yang konon kabarnya pernah masuk ke alam. Betul. Memang betul. Dan mereka bisa keluar. Ya. Bisa. Bisa. Soalnya gini bang, kota itu bukan kota yang mungkin ya kalau di hutan itu ada salah satu hutan di wilayah Banten yang dianggap paling mistis banget. Di saat dia melakukan sesuatu dan dia pindah tempat duduk ke sini, ke abang, saya melaku di sini, habis itu ada sinden, nyanyi, dia mengikuti sinden itu, dia pindah ke abang. Itu bahkan bisa nggak balik, bisa nggak pulang. Soalnya kenapa? Dia Diajak pulang sinden. ingin mengambil sesuatu, meminta sesuatu yang enggak kayak gitu bang. Nah kalau kota ini lebih apa ya, pandangan gua sih bukan ke hal yang lu masuk ke situ nggak bisa pulang, enggak, tetap akan pulang juga. Dan ada kuncinya, Bang. Bisa Kalau kota untuk ini. ya bisa di direct. Nah, cuman nggak sembarangan tuh. Misalnya kalau kita lihat dari sini kota Saranjana tuh seperti apa sih, nggak bisa, tapi kita harus datang ke sana, ke tanah Borneo itu, baru kita bisa itu, dan kita ketemu kuncinya. Terus masyarakat yang tinggal di seputaran area tersebut bagaimana? Apakah mereka utuh manusia seperti kita atau mungkin ada middle juga di tengah-tengah? Untuk segi itu ya yang gue tahu ya bang ya, sama kayak kita manusia. Soalnya kan begini, dalam dunia satanik itu ada pernikahan antara manusia dengan Jin. ya mungkin kalau bahasa muslimnya jin, Demon tapi lah dengan demons, ya kan sama dengan Zeus menikah dengan perempuan bumi melahirkan Achilles atau siapa gitu anak-anak ya kan. Nah itu berarti kan mereka middle, ya kan, berarti mereka punya darah manusia, di satu sisi mereka punya darah makhluk yang lain. Nah apakah mereka kalau seandainya ke dunia kita dia segampang masuk, segampang keluar, terus dia masuk juga gampang atau bagaimana? Banyak terms and condition sebenarnya, Bang. Berarti manusia yang ada di seputaran daerah yang disebut Saranjana itu manusia biasa juga bisa aja Bisa aja. ada merupakan Sering nyebrang. keturunan dari Bisa jadi karena makhluk sebelah. karena gini, Bang. Mungkin keberadaannya itu diyakini ada di wilayah Kepulauan Kalimantan. Oke. Tapi untuk di era modern ini mereka lebih dekat peradaban dengan orang-orang Bugis dan Mandar. Karena yang terdekat aja sampai hari ini, sampai di sekitar lokasi itu yang diyakini sebagai tempat mereka itu masih di sebelah utara lagi untuk suku Dayak aslinya. Sampai dengan Kali Ayam. Iya, makanya Abang sebagai putra Sangir kayak mana? Saya dengan orang Dayak satu blood. Itu satu belat kan ya di situ juga, Bang. Ya, Mongolian blood kami. Makanya Nah, cuman kan permasalahannya adalah begini, dari lu bertiga itu kenapa sampai bisa menjadi sebuah kerajaan yang goib ya, Saranjana itu? Kota sih Bang, lebih tepatnya Kota. 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 Kalau kerajaan Soalnya kan itu begini, bapaknya itu kan punya anak 2. iya. Sedangkan kan bapaknya ada seorang pembesar. Raja. Kan harusnya bisa membagi 2 lahan dengan cara yang adil. Kenapa justru yang satu choice memilih untuk membentuk sebuah kerajaan di alam yang berbeda? Karena manusia punya ego, Bang. Oke, itu berarti karena memilih. Iya, memilih mundur. Sama seperti halnya di Jawa Barat ada hutan Sancang. Dengan kisah yang sangat tenar banget, ada pasukan yang mundur dari dunia manusia untuk moksa ke dalam hutan, Untuk menjaga. menghilang ke dalam hutan, dan sampai zaman modern gak ditemukan artefak atau kuburan atau apapun, kurang lebih seperti Berarti itu. mereka moksa. Choice itu kan. Choice, by Semua choice. by pilihan. Jadi teman-teman Kalapuna dan Oprasko juga itu semua tergantung dari pilihan. Kita mau milih yang mana, itu yang akan menentukan masa depan hidup Iya, kita. tapi itu terjadi di era kerajaan, dan waktu itu orang-orang dengan spiritual yang sangat tinggi, dengan banyak rahasia. Karena belum ada TV. Belum ada TV. Mungkin Belum kalau bisa nonton zaman gosip. sekarang kalau ada perselisihan mungkin bilangnya kemana, taunya pindah ke Tambun gitu. Iya, kalau zaman dulu kan bahkan dari beberapa sisi gue pernah baca kesaksian orang yang pernah itu, bahkan dia pulang dari kota goib itu dia bawa benda.
Bisa memang. Bisa, bisa. memang. Nyebrang dengan membawa Bisa. benda-benda tersebut. Membawa sesuatu Meriam. itu bisa, Bang. Bisa. Dan di sana juga ada pertukaran kayak kegiatannya sama kayak kita bisa beli sesuatu, kita bisa menjual sesuatu. Dari lu bertiga pernah nggak ngalamin hal-hal yang bersifat kebawa ke satu dimensi yang lain yang ternyata sebuah perkotaan atau sebuah Kalau gua sih ya, cuma kan itu diniatin, Bang. Ada sesuatu niatan pengen kemana gitu ya. Misalkan ke contoh nggak usah jauh-jauh. kayak ke Gunung Salak, wilayah Gunung Salak kayak gitulah. Mau masuk ke alam goibnya, ya diniatin masuk, kita lihat ada apa aja, pengen lihat aja sebenarnya. Habis itu izin pulang lagi. Kayak gitu Karena aja. lu niatnya untuk perjalanan PP. Betul. Oke. Kalau Didit? Kalau Didit pernah sekali waktu itu acara komunitas, Bang. Udah pengen foto keren-keren zaman-zamannya belajar supernatural kan. Oke. Coy, fotoin gua dong nih dekat di bawah pohon. Pohon. Iya, ada satu pohon gua duduk di situ di bawah pohon itu. Fotonya cuma pohon doang, guanya nggak ada. Lu Kenapa nggak bisa ada? begitu? Nggak ada. Kameranya mungkin baterainya habis kan. Waduh, Zaman waktu dulu kan itu- masih ASA 200 ya. Bukan ASA 200, Bang, kebetulan waktu itu fotonya pakai smartphone. Tapi di antara teman-teman kita itu smartphone paling mahal. Itu. Iya, Apa, mungkin Nokia? anak-anak forum itu mungkin tahu. deh. Nah, terus jadi lu ternyata nyebrang. Nyebrang, Bang. Dan lu ke tempat itu niat atau memang akhirnya kejadian? Iseng, pengen dipoto keren aja. Karena di tuh pohon gua tahu ini ada banyak setannya nih, pohon fotoin Oke. gua di sini gitu. Guanya hilang. Setannya yang kelihatan. Pohonnya doang. Oh, pohonnya. Nah, kalau lu Caca punya pengalaman begitu nggak? Gua ke Gunung Salak, terus gua ritual di apa sih batu, di depan batunya itu tuh gerbang gerbang goib nomor 1. Nah, terus gue ritual di situ tuh, gue mau coba untuk masuk ke dalam, tapi mental gue kayaknya enggak Mampu. segede Burhan. Jadi pertengahan jalan gue langsung cabut karena itu ujiannya berat, Bang, beneran deh. Kenapa nggak belajar malam kalau dia ujian besok? Kan bisa beli bocoran, Bang. Iya. Iya. Tapi kalau gua sih, masih gini, kalau gua pribadi tuh keseringan kayak nggak pernah diniatin gitu. Kayak gua waktu itu ngisi acara di Carita, apa ya? Hotel Carita? Marbella ya? Ya. Marbella. Iya, Marbella kan, yang hotel dia paling sebelah tua. kanan Ya. kalau kita mau ke Betul, betul. Nah, gua ke Marbella itu kan di bawah pantai. Iya, betul. Nah, itu gua masih ingat banget tuh. Karena acaranya besoknya kita udah kecepatan. Maksudnya memang kan di waktu itu gua acara ingat Sabtu, Jumat tuh kita udah dateng. Jadi kita sempat pergi ke pulau apa tuh yang udah mau deket ke Krakatau itu. Baru pulang, nah pulang tuh gua duduk-duduk aja di bawah gitu. Ya galau sih enggak, cuman gua kan suka nulis-nulis tuh di pasir. Tahu gua ngeliat di depan Mongol tuh ada cewek. Nah, lo. Oke. Gitu, ada 4 perempuan pakai kemben gitu kan. Terus kan lagi gitu terus dia dateng kan, maksudnya kita kan spontan ih apa yang kebuka Ih, gitu. AWW ya. Apanya yang kebuka? Iya, Bajunya. apa Ya. portal itu kebuka atau bagaimana kok dia muncul. Terus dia cuman begini. Cuman begitu. Gini, Bang. Enggak, jadi ini maksudnya ini dia nih Ya. kan laut. Dia tuh di seberang sana. Nah, gua waktu itu sempat ke kamar, gua lagi mau cross check ini Carita masuk wilayah Laut Selatan atau Laut Utara. Apakah ini bagian dari Kanjeng Lanjar, apa dari Kanjeng Kidul. Maksudnya kan kita Ya. mau cross check. Ya. Cuman gua kan orangnya begitu. Syuting di Warisan Olga. Film Warisan Olga. Kita syuting itu dari Pulau Umang masih naik kapal lagi semalam tuh namanya Pulau Pecang. Pulau Pecang. heeh. Nah, kita syuting di Pulau Pecang. Nah, waktu itu kan gua, Chan Kelvin, Billy, pokoknya pemain NZ. Nah, kita tuh tinggal di satu-satunya cottage yang ada di Pulau Pecang. Nah, pas dia merinding gue Pantai. Iya, di pantai. Jadi gua keluar dari kamar tuh niatnya mau nongkrong karena kan katanya babi hutan suka datang. Niatnya jangan ke sini dong. Jadi Lo kok jadi kesini gua jadi mulu? gua jadi pas di sebelah rumah itu kan kalau siang tuh apa, kayak patok pohon itu loh. Ya. Kalau maksudnya kan kalau pagar tapi Iya, bentuknya pagar. pohon-pohon gitu. Terus gua ngeliat gitu selintingan, ih kok kayak ada mata hijau gitu, kayak mata hijau gitu kan. Terus gua spontan dong nanya besoknya, ih kok ada mata hijau di situ? Oh itu nggak usah diomongin bang, gua dibisikin itu mau.
Maung katanya kan, katanya di sana tidak boleh nyebut harimau, bilangnya maung, berarti itu lagi nyari babi hutan. Terus penjaganya gue ceritain kasus itu tuh, dibilang, nah jadi kata bapak yang penjaga di situ tuh itu bukan harimau yang nyari makanan. Maka Itu sesepuh lah. iya, yang penjaga tapal batas Pulau Jawa Sumatera Yoi. antara Nah. Pulau Mas dan Pulau Perak. itu posisinya gue nggak astral loh. Enggak. Gue lihat dengan mata kepala, maksudnya gue lihat dengan maksudnya matanya tuh itu Ya. banget. Nah sama dengan yang di apa sana di Carita itu, Di Carita. sama juga waktu di Cirebon juga sama kejadiannya. Tuh, Maksudnya gue lihat ceweknya tuh pakai kemban coklat, terus rambutnya disanggul terus kayak begini ini Dikepal sini gitu. gitu kan, terus Ya. ada bunga. Nah itu gue lihat. Nah sekarang gue bertanya buat lu bertiga, kalau ke Saranjana ini, apakah kita bisa dengan mata terbuka seperti itu atau kita harus melakukan yang namanya astral projection? Jadi kalau untuk kesana itu kalau di yang mungkin yang mendapatkan kelebihan ya bang ya, mungkin bisa langsung mungkin. Cuma yang awam itu sangat susah kecuali tidak disengaja. Atau ada undangan dari dalam. Oke. Kayak gitu. Nah biasanya kalau orang-orang dari makhluk gaib itu ngundang kita, dia ngirim dalam bentuk email atau mungkin Enggak. Jadi gini bang, Dia DM aja lah. kalau BM. undangan goib itu batin bang. Batin. Contohnya gua. Kalau lewat binatang yang dia datang ke rumah menyampaikan, kan sering tuh gue sering banget ada yang Mungkin bisa juga. masa ada binatang kecil hijau gitu terus dia kayak Mungkin bisa juga sih bang. Cuma sejauh ini gue sih belum lewat binatang ya. Lebih ke batin bang. Kayak contohnya kayak pada saat gue ke makam Mbak Beji di Depok itu, batin gue itu kayak ada undangan bang. Babeji. Mbak Beji. Di Depok. Namanya Oke, Mbak tahu. Beji Depok. Jadi ada undangan, gue diminta untuk datang ke sana. Oke. Dan betul pada saat gue datang ke sana ya gue Kuncennya udah tahu bahwa lu enggak, bukan kuncen. Jadi yang si apa ya yang dimakamin itu mungkin tahu gue datang dan gue minta sesuatu sih. tapi kan penghuni alam gaib seperti itu perbedaannya dengan kita manusia tuh seperti apa? Apakah mereka bersifat agak sedikit mengganggu, destroyer of people orang atau mereka juga sama? Mereka masuk ke kita sopan dan kita masuk ke dunia mereka juga harus sopan. Gini sih bang. Didit dulu. kali Didit. Jadi balik ke personal bang. Oke. Nah, semua manusia kan beda-beda. Mereka juga beda-beda. Bangsa jin juga beda-beda. Jadi yang iseng ya iseng, yang baik ya baik. Cuman biasanya kalau ada yang lintas batas itu, kalau lintas batasnya dalam bentuk undangan atau ketidaksengajaan, biasanya aman. Kalau lintas batas untuk nyuri, ngambil pusaka atau mau melakukan sesuatu yang nothing, nah itu yang biasanya pulangnya nggak beres. Ciri-ciri mereka kan ada yang bilang katanya ke ininya Nah, rata. iya, dunia. menurut cerita kawan-kawan gua yang tinggal di sana, di sekitar sana, di sininya emang rata bang. Nggak ada ituannya ya. Nggak ada Nggak ada. Helm nih, Bang. Helm Nggak ada nih. arus ingus ya. Iya, lu nggak nih. ada. Enggak ada nih. Coba. Coba lu coba cari. Makanya bang Mongol kenapa ada kumisnya supaya nggak ketahuan Nggak kemana. ketahuan. Kirain gua orang setan lagi. Tapi kan berarti Bunian tuh bukan otomatis setan, Bang. kalau dari sisi fisik mungkin apa dia lebih tinggi, lebih cakep atau mungkin karena teman gua bilang ada beberapa orang dari makhluk gaib yang nyebrang itu pasti akan ketahuan dari bukan cuma dari fisik, dari bau badan mereka. Satu lagi selain ini. Berbau katanya lebih banyak bau-bau kayak unsur kayu. bau kayu-kayuan sama jari kakinya. Enam. Agak different, enggak bentuknya. Ya, mau dibilang gitu ntar gue sampai di sono diculik, Bang. Lah kalau dia seandainya pakai sepatu kan Mas boleh lihat nggak takutnya lu orang Bunian gitu. Enggak pakai sepatu. Enggak pakai sepatu. Pakai kelom ya. Nyeker. Dia kayak manusia, Bang, tapi Nyeker, Bang. posturnya nggak segede kita. Kecil. Kecil. Lebih kecil sedikit. Soalnya kalau gua ngeliatin malaikat yang statusnya antara middle up, punya keinginan dan tidak punya keinginan tuh kelihatan banget di mall. Gua udah berapa kali ketemu, gua ngelihatnya di Senayan City. Gua pernah lihat juga di MKG. Tapi lucunya adalah di saat dia lihat gua lihat dia, gua ngejar dia hilang. Apakah mereka juga sensitif itu dengan kita yang punya Iya. punya Iya, gift? betul.
Jadi mereka kalau dia kita kalau ketemu orang biasa kan biasa aja ya. Tapi dia ngelihat kita dan kita tahu dia itu siapa, dia pasti cenderung Ngumpet. Tuh. lari. Iya, Apa iya. memang begitu? Iya. Tuh. Jadi nggak usah goib bang, nggak usah goib lah. Kayak abang ketemu Didit nih sama-sama bisa, misalnya gitu. Nanti suka ada gesekan, entah Didit yang langsung melengos atau abang yang langsung melengos. Bahkan itu manusia sama manusia, apalagi sama jin. Gue pernah loh berapa kali Senayan City gue ngeliat malaikat lagi di mall, lagi jalan-jalan. Didit juga, malaikat pencabut nyawa. Gue sempet ngeliat dia Di mana? di Madrid. Tapi Adalah lewat. Gimana Bang? di mana? Di mana? Traumatis bang. Dia pas waktu itu mau nyari bawa-bawa. Nah, gue di rumah sakit. Di rumah sakit lagi nganterin temen gue jenguk saudaranya. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol di koridor, tahu wes gitu bang, kayak angin hitam lewat bang. Terus lu kejar. Agak lah, udah Kok gitu jadi nggak lama. dicabut? Oh dia, Lama, gua keceplosan, Bang. Didit, drop. Hilang dia. Gue jalan, lu pada nyium nggak? Ya apaan? Kayak ada bau mayat. Nggak lama berangkar lewat, gerodok, baru putus. Kalau gua nggak pernah. Gua kalau di mall itu, gua ngelihatnya malaikat itu putih. Maksudnya dia nggak menggunakan baju yang mungkin agak sedikit ada warna. Dia putih banget. Bang Momon ke bagian yang cakepnya. Ya gue kalau ke kuburan mau ngapain, gue mau mereka salim sama gue, mau manggil gue engkong. Nah, tapi kan maksudnya begini, kan ada kasus juga Ari Lasso nyanyi nih, manggung di Kota Baru. Berarti kalau Kota Baru di Kalimantan nih, nah dia tuh cerita dia manggung di tempat yang rame banget. Tapi pas dia selesai nyanyi, itu langsung sepi. Ya, iya. Apa dia manggung di Bisa jadi bang. Penontonnya bang. Penontonnya jadi Nyebrang. mereka itu bisa nyebrang dan kadang mereka itu bikin acara juga dan manggil bintang tamu juga. Mungkin abang juga tahu ya soal apa namanya panggung sinden yang itu. Jadi kan panggung sinden itu adalah gue taunya pasar. apa? Pasar. Jadi Lu nanya sama emak-emak Pasar. deh. Gue taunya pasar goib. enggak, kalau ini Gua panggung. pernah. Oh iya. Gue pernah ke satu tempat di Bogor. Terus gue denger orang di pasar rame banget. Nah, itu Gue juga iseng-iseng datang mau pengen beli kue. Gue datengin nggak ada. sama. Ya itu Nah sama. tuh bunyi tadi orang yang pakai karawitan itu tuh kemana? Oh, itu. Masa mereka segitu cepetnya kabur gara-gara ada Pak RT dateng lah, orang gua bukan Pak RT. Nah terus gua diobrolin sama temen gua, Bang Mongol bagusnya nggak usah ngomong Ya. karena takutnya di antara kita nanti ada yang siwer. Bang ini diomongin bang, ada kamera lagi. Siwer apa siwer? Siwer tuh dia Ngeblank, jadi kayak ngeblank. ngeblank. Nanti kalau dia ngeblank ya itulah dia jatuh. Itu kayak di hilang. gunung. Di gunung itu Iya, Di sama. gunung, gua di gunung tuh. Kan ada di Jogja juga kan pasar. Sebenarnya sih goib. kalau untuk pasar goib Banyak itu loh sebenarnya. banyak. Iya. Banyak. Di sini juga ada Didit yang bawa. Duduk lagi. Di tapi kalau lu Nah, ini ngadepin penghuninya nih. Oh, Yang ya jualan di Allah. pasar nih goib semua nih lihat. Kata Edit, gua lagi. Orang gua nggak ngapa-ngapain. itu Gunung Saranjana itu ada gunung Kota Goib Saranjana itu ada hubungannya dengan Gunung Sebatu. Nah, tadi itu yang Tadi bang, dijelaskan. kan ada dua anak tadi. Jadi mereka berdua itu akhirnya terconnecting dengan garis keturunan. Iya, karena Gunung Sibatung itu kan ada Sambu Batung adiknya yang tetap bertahan di dunia manusia, bertahan dengan melanjutkan komunitas kerajaannya di situ. Sambu Ranjananya mundur. Masuk ke alam lembut. Alam itu pokoknya. Oke. Karena kan abang tahu sendiri bahwa alam gaib itu punya tingkatan tersendiri. Terus penghuninya itu disebut orang-orang bunian. Dalam ada, kalau mau dibilang danyang, ya. Mongol jadi hostnya, 3 orang ini megang kamera. Jadi kalau honor diturunin 1 juta mau nggak? Bisa diatur, nggak apa-apa. Belum diundang kebetulan. Jadi belum Kalau bisa pengen- komen. Kalau pengen kontennya ketahuan gimmick apa enggak, Undang ya, Mongol aja. Undang aja dulu bapak Besoknya ini. kok nggak akan datang lagi. Oh itu gimmick.